Dari jawaban dua narasumber, kita wawancarai di kawasan Pasar Rebo pertama. Narasumber yang pertama bernama Budo yang berjualan kaki dan aksesoris kayu. Pada saat pandemi COVID-19, dirinya dan kawan-kawan sekitar toko tidak ada yang berjualan dan mengharuskan dirinya bersosialisasi di rumah. Budo jarang bersosialisasi di kampung halamannya dan akan membuat ketika ini berbelanja kebutuhan dan mengharuskan beliau memakai masker. Pandemi COVID-19 dan berkepanjangan mengubah cara hidup manusia, rumah dan keluarga menjadi pusat aktivitas baik untuk bekerja, belajar ataupun bersosialisasi yang dilakukan secara virtual. Dan berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, lockdown mewajibkan suatu wilayah untuk menutup akses untuk keluar maupun masuk secara total. Hal ini karena virus corona telah menyebar secara luas di Indonesia. Istilah pandemi terkesan menakutkan, tapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan pemberantasan penyakit. Akan tetapi lebih pada penyebarannya meluas. Cara berinteraksi pada saat pandemi COVID-19 yang benar penting adalah seperti menjaga masker ketika ingin bertemu orang, menjaga jarak apabila sedang beraktivitas di luar rumah dan mengurangi keluar rumah dan lebih banyak berdiam di rumah. Dari lingkungan tidak berinteraksi dengan lingkungan dalam karena adanya pandemi COVID-19, dan pada saat itu ada pemberitahuan yang mengharuskan semua orang untuk berdiam di rumah yang kawasannya membuat kawasan berkeamanan. Adanya yang terpengaruh oleh pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan pada seluruh komunitas global, mengakibatkan peningkatan pengangguran, kemiskinan belajar, dan sebagainya lainnya. Perubahan ekonominya dianggap penting memiliki resiko psikologis untuk kecemasan, kesedihan, bunuh diri, dan upaya COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dari hasil wawancara yang terdapat melalui data narasumber yang bernama Budo, beliau mengatakan bahwa ketika pandemi beliau tidak mendapatkan pemasukan uang dikarenakan dagang adalah salah satunya usaha. Sedangkan pada saat itu pemerintah mengeluarkan pemberitahuan lockdown yang mengharuskan Budo berdiam diri di rumah dan tidak berjualan. Narasumber kedua bernama Pak Mimin yang berjualan gorengan, minuman, kemasan botol, dan plastik. Berbeda dengan Budo, Pak Mimin dan kawannya tetap berjualan di kawasan Batu Lama. Walaupun ada pemberitahuan lockdown, namun tetap saja walaupun tetap berjualan, pemasukan uang yang beliau dapat tidak besar yang dia dapat sebelum pandemi, karena yang membeli dagangan beliau tidak sebanyak sebelum pandemi, karena kawasan Batu Lama yang ditutup, jadi yang membeli hanya warga sekitar dan itu pun tidak banyak. Adapun dalam aspek sejarah, yaitu dalam tugas sejarah adalah menggali informasi warisan sejarah jalur rempah khusus di Banten dalam bentuk benda dan non-benda. Dan pada saat kita mengunjungi museum di Banten, kita dapat melihat banyak sekali warisan jalur rempah yang berbentuk benda. Di antaranya ada satu, almadan. Almadan adalah nama dari peralatan atraksi debus yang menyerupai paku besar berbentuk besi.
panjang silinder dengan panjang antara 20 sampai 50 cm. Almadan ini biasa digunakan dalam pertunjukan debus dengan cara pegang dengan kedua tangan, bagian ujung tajam diletakkan di antara bagian tubuh, perut atau leher, kemudian dipukul dengan palu besar atau galet. Dua, pariaman atau pariaman. Dalam kesenian ini, pariaman ini sangat populer di daerah Jawa Barat. Adapun filosofi punya pariaman ini adalah kejayaan, kekayaan, dan Pasundan. Karena Pasundan adalah bangsa yang agraris juga, ansar dan Islam, pamaitan, etika. Dalam ideologi Hindu, Ganesha adalah putra dewa Siwa dengan istrinya Parwati. Siwa sendiri dikenal sebagai dewa usaha dan perusak alam semesta. Ganesha juga sebagai dewa pembasmi bahaya. Karena itu, asalnya seringkali ditemukan di tempat-tempat berbahaya, seperti di tempat pertemuan dua buah sungai atau di titik jurang. Dan adapun dalam aspek geografi yaitu Indah kreasi satu masjid jenis sifatnya satu bentuk limas, dua tekstur halus, tiga situs. Masjid Agung Banten berada di Kecamatan Kesemen, Kota Serang. Ciri sifatnya warna putih, rona cerah. Dua menengah kiri iya satu bentuk silinder, dua tekstur halus, tiga situs. Menara Masjid Agung Banten berada di Kecamatan Kesemen, Kota Serang. Ciri sifatnya warna putih, rona cerah. interpretasi yang tidak konvensional. Ciri spasial satu bentuk persegi panjang, dua tekstur kapal, tiga bentuk tangan. Transfer berada di kecamatan Langsung Kota Serang. Ciri spektral warna coklat warna merah. Empat tekstur yang berbanding. Ciri spasial satu tekstur lunas, dua tekstur halus, tiga situs yang berbanding berada di kecamatan Langsung Kota Serang. Ciri spektral warna putih dan abu-abu warna cerah. Dan adapun yang terakhir dalam aspek ekonomi yaitu Pandemi COVID-19 sudah berlangsung selama lebih dari 1,5 tahun dan belum tampak akan mereda dalam waktu dekat. Pemerintah di berbagai negara menerapkan kebijakan membatasi aktivitas dalam waktu dekat untuk mencegah kerumunan manusia yang bisa menyebabkan penyebaran virus corona ini. Dari jawaban narasumber yang kita wawancarai di kawasan Pasar Baru Utama, narasumber pertama yang bernama Budo yang berjualan peci dan aksesoris kayu, dan pada saat pandemi COVID-19 dirinya dan kawan-kawan sekitar toko tidak ada yang berjualan dan mengharuskan dirinya berisolasi di rumah. Budo jarang bersosialisasi di kampung halamannya dan akan keluar ketika ingin berbelanja di